Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari raya umat Islam setiap pekannya. Hari yang senantiasa kita tunggu-tunggu untuk kita lebih dekat kepada Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat yang pertama di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Jumat kita kali ini Jumat penanggalan 6 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Hadirin sekalian, dengan kepergian bulan Syawal, maka itu pertanda kita memasuki bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, dimulai dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. Ketiga bulan ini berturut-turut akan mendatangi kita untuk memuliakan mereka-mereka yang memuliakannya. Hadirin sekalian, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang Allah maksudkan dalam firman-Nya di surat At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Itu sudah Allah tetapkan sejak yauma khalaqas samawati wal ard. Dia adalah kitab, dia adalah ketentuan, ketetapan dari Allah di Lauh Mahfuz sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sebagian ulama menafsirkan, jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada ke-12 bulan tersebut. Dan sebagian lagi, sebagaimana yang dipilih oleh al-imam atau sahabat yang mulia, imamnya ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksudkan jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada ke-4 bulan tersebut, yang menunjukkan kemuliaan 4 bulan tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimallah, salah satu ahli tafsir dan imam tafsir dari kalangan tabi'in, mengatakan karena dosa-dosa
pada bulan tersebut dilipat gandakan hukumannya, sebagaimana kebaikan-kebaikan akan dilipatkan pahalanya di sisi Allah pada bulan-bulan tersebut. Arba'atun hurum adalah 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang terhormat, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keempat bulan itu? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Namun Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufai' bin Hadits radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berada di padang Arafah berkhutbah dengan khutbah yang panjang, mengingatkan sahabatnya tentang kehormatan saat itu, hari itu, bulan itu, dan kehormatan tempat itu. Beliau menyebutkan dengan khutbah panjangnya, salah satunya beliau menerangkan bahwa yang dimaksudkan 4 bulan haram adalah 3 bulan yang datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dimulai dengan Dzulqa'dah, bulan kita ini, lalu disusul oleh bulan ke-12, bulan Dzulhijjah, dan nanti bulan 1 yang datang setelah bulan Dzulhijjah yaitu bulan Muharram. Lalu ada 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab, antara Jumadal Akhirah dan antara Sya'ban, bulan ke-7. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, bahkan dikatakan adalah awal bulan-bulan haram. Dinamakan sebagai Dzulqa'dah dari kata-kata qa'ada yaq'udu, yang artinya duduk dan berhenti. Karena pada saat datangnya bulan Dzulqa'dah, mereka-mereka yang pada berperangan, mereka yang berperang dan bermusuhan, mereka berhenti untuk memuliakan bulan tersebut, dan mereka bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Qu'ud artinya duduk berhenti untuk istirahat dan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan permusuhan, pertengkaran, peperangan, dan bersiap untuk memuliakan bulan haji, memuliakan ibadah haji yang datang setelah bulan itu. Hadirin sekalian, hal yang perlu untuk kita cermati di ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Qatadah telah mengatakan yang dimaksudkan dosa-dosa semuanya tanpa kecuali akan dilipat gandakan siksanya, hukumannya bagi orang yang menodai kehormatan bulan-bulan itu. Namun mengapa Allah mengkhususkan dosa kedoliman di antara sekian banyak jenis-jenis dosa yang kita ketahui? Sirnya, rahasianya, kata ulama kita, karena pada hakikatnya setiap perbuatan kedoliman adalah dosa. Semua dosa muaranya pada perbuatan kedoliman. Dan sebagian mengatakan dosa-dosa diwakili dengan dosa kedoliman, karena dosa kedoliman adalah dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, az-zulmu, kedoliman, ulama telah menjelaskan sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwasanya az-zulmu, kedoliman, memiliki 2 makna, yaitu az-zulmu dari kata-kata zalam, kegelapan, dan az-zulmu dalam makna al-i'tida ala haqqil ghair atau adamu i'ta' haqqil ghair. Kedoliman berarti kegelapan, dan kedoliman juga berarti tidak menunaikan hak yang memiliki hak. Maka setiap perbuatan ketika kita tidak memberikan hak orang atau siapa saja yang memiliki hak, maka pada hakikatnya dia adalah perbuatan kedoliman. Atas dasar itulah ulama kita setelah melihat dalil-dalil yang ada tentang kedoliman, mereka mengklasifikasikan kedoliman itu mungkin terjadi pada 3 objek paling tidak. Yang pertama adalah kezoliman terhadap diri sendiri, dan ini Allah bahasakan dengan zalimun li nafsih, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan zalamu anfusahum. Orang kadang sadar atau tidak sadar dia mendolimi dirinya. Apa yang dimaksudkan mendolimi diri? Boleh jadi yang dimaksudkan mendolimi diri adalah ketika kita tidak memberikan hak yang ada pada diri kita.
seorang yang menyiksa dirinya dengan tidak istirahat padahal waktunya sudah istirahat, tidak memberikan makan dan minum yang seharusnya padahal jasadnya butuh untuk itu, maka boleh jadi itu dinamakan orang yang mendolimi dirinya. Dan ini difahami dari perkataan Salman radhiyallahu anhu ketika menasihati sahabatnya dan saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Abu Darda, ketika menyiksa, seakan-akan menyiksa dirinya, tidak tidur pada malam hari, terus ibadah dan terus berpuasa, maka Salman mengatakan, inna li nafsika alaika haqqa, jasadmu, dirimu memiliki hak, jangan sampai engkau mendolimi. Maka ini boleh jadi makna mendolimi diri, baik karena ibadah, apatah lagi jika mendolimi diri kita dalam hal-hal yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat. Dan makna kedua terhadap dolim terhadap diri, dan ini makna yang umum dan kita dapati dalam tafsiran para ulama kita ketika menafsirkan dolimun li nafsi, zalamu anfusahum, yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah dalam segala macam bentuk kedolimannya. Kenapa seseorang bermaksiat kepada Allah, tidak memberikan hak Allah, dikatakan dia mendolimi dirinya? Karena pada hakikatnya ibadah bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan sesuatu yang diperlukan oleh Allah. Seandainya kita semua sepakat untuk tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan ibadah dari seorang hambanya pun. Namun pada hakikatnya ibadah adalah kebutuhan pribadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang melupakan ibadah kepada Allah, menyia-nyiakan dirinya dan tidak mau dekat kepada Allah, dia tidak menjadikan Allah rugi. Pada hakikatnya dia hanya merugikan dirinya sendiri, atau Allah bahasakan sebagai zalimun li nafsih, dia telah mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua jamaah sekalian adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah yang paling tinggi adalah kita beribadah kepadanya walaupun Allah tidak butuh, tapi merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kita ibadahi dengan penuh, memurnikan ketaatan kepadanya, tauhid, dan tidak sama sekali berbuat kesyirikan, tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Luqman menasihati anaknya, nasihat yang paling pertama beliau katakan, ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik, sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang paling besar. Dan satu hari Nabi SAW bertanya kepada seorang anak muda yang beliau bonceng, Mu'ad bin Jabal, tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Maka Mu'ad mengatakan, saya tidak tahu. Lalu diberitahu bahwa hak Allah adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba-hamba mentauhidkan Allah, beribadah dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa raganya tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak yang tertinggi bagi Allah. Kita tidak melakukan kesyirikan. Kapan hak ini tidak kita tunaikan dan itu terus berlanjut hingga matinya seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan dosa-dosa yang lain masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Artinya siapa yang mati dalam kesyirikan, dalam kekufuran dan syirik yang besar, lalu dia tidak bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Pasti tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka jamaah sekalian, berhati-hatilah terhadap perbuatan kesyirikan, syirik besar utamanya, dengan segala macam bentuk dan modelnya. Kemudian juga merupakan perbuatan kezaliman kepada Allah ketika kita mengambil hak Allah. Allah yang berhak untuk membuat aturan, undang-undang, maka kita berani untuk membuat aturan yang melanggar aturan Allah. Itu adalah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak menentukan bagaimana ibadah, bagaimana tata cara mendekatkan diri kepadanya. Lalu ada yang berbuat bid'ah, maka pada hakikatnya dia telah mendolimi Allah Subhanahu wa taala.
dan setiap perbuatan yang melanggar syariat Allah, kemaksiatan yang kita lakukan dengan segala macam bentuknya, pada hakikatnya dia adalah kedoliman kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang hak Allah, an yuta'a wa la yu'sa, kita taat kepada Allah dan jangan kita maksiati Allah dengan segala macam bentuknya. Maka jemaskan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan setiap perbuatan melanggar syariat Allah adalah kita telah mendolimi Allah. La tandur ila sigharil maksiyah wandur ila man asait. Ulama kita pernah mengingatkan bagi orang yang senantiasa memudah-mudahkan dosa-dosa yang dianggapnya kecil, jangan kamu memandang kecilnya maksiat, tapi pandanglah, lihatlah kepada siapa kamu telah bermaksiat. Kamu telah bermaksiat kepada zat yang maha besar, maha kuat, maha perkasa, maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga jamaah sekalian, objek dari kedoliman adalah ketika kita mendolimi sesama kita, sesama makhluk. Bahkan mendolimi binatang pun adalah bentuk kedoliman. Ada orang masuk neraka karena dolim kepada kucing. Ada orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap sikapnya kepada hewan-hewan atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah takut jika saja ada jalanan rusak yang membuat tergelincir hewan, akan dipertanyakan padanya di hari kiamat kelak. Dan Nabi kita telah mengabarkan bahwa di hari kiamat ada kisos, hewan yang bertanduk akan diminta pertanggungjawabannya oleh hewan yang tidak bertanduk karena ditanduk oleh hewan yang bertanduk. Kadang terjadi kisos yang semacam ini. Dan tentu saja kedoliman yang terbesar sesama makhluk adalah ketika kita mendolimi sesama manusia, makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Abu Bakrah, Nabi kita mengatakan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Beliau mengatakan, mewanti-wanti seluruh umatnya, pesan kepada beliau, dan ini salah satu pesan terakhir beliau, khutbatul wada. Beliau mengatakan, wahai manusia, darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian semuanya haram untuk dilanggar, sebagaimana kehormatan hari ini, hari Jumat 9 Dzulhijjah, pada saat itu beliau berkhutbah, atau pada tanggal 10 Dzulhijjah beliau berkhutbah waktu itu di negeri ini, di negeri Mekah, di padang Arafah yang begitu mulia, fi syahrikum hada, dan di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan-bulan haram. Tiga ini adalah bentuk dolim kepada sesama manusia, dolim terhadap darahnya, bahkan dikatakan menyakiti saudara kita dengan fisiknya sedikit apapun, lalu dia merasa terdolimi, itu akan menjadi pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Apatah lagi jika sampai pada pembunuhan yang merupakan dosa yang pertama kali akan disidangkan sesama hamba di hari kiamat kelak. Yang kedua adalah ketika kita mendolimi harta-harta mereka, kita mengambil harta mereka tanpa alasan yang benar, maka ini juga akan menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak. Seorang yang pernah mengambil harta saudaranya sekecil apapun tanpa ridho dari saudaranya, akan datang hari kiamat membawa harta tersebut dan mungkin ingin memberikan, mengembalikan, namun saudaranya tidak membutuhkan lagi yang semacam itu. Dia akan datang, bagaimana kalau dia telah mengambil sekian banyak harta saudaranya, dia akan pikul di hari kiamat dengan penuh susah payah dan tidak ada manfaatnya kecuali akan diambil hak-haknya pada hari kiamat kelak. Dan kehormatan saudara kita, melanggar kehormatan saudara kita dengan menggibahnya, mengumpatnya dan memfitnahnya, apatah lagi sampai jika melakukan perbuatan zina, itu adalah puncak dari melanggar kehormatan saudara kita. Semua ini akan menjadi persoalan besar di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sekalian, mungkin sebagian mengatakan saya telah berbuat kedoliman namun tidak ada dampak buruk yang saya rasakan. Atau mungkin sebagian mengatakan di sana sini kita melihat orang dolim tapi dia melakukan tanpa ada halangan sedikit pun dan tidak merasakan dampak-dampak negatif pada dirinya. Maka kita katakan jemaah sekalian bahwa begitu banyak orang-orang dolim telah merasakan akibat kedolimannya hari ini. Namun jika saja itu tidak mereka dapatkan, maka paling tidak mereka akan merasakannya di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan sekalian sangka Allah lalai dari perbuatan kedoliman orang-orang yang berbuat dolim. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan urusan mereka sampai waktunya di saat mata mereka akan terbelalak ketakutan, karena disitulah mereka merasakan akibat dari kedolimannya. Tidak bisa lagi tertutup mata mereka karena ketakutan. Di dunia mungkin saja mereka sudah dapatkan, atau paling tidak di hari kiamat kelak. Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan kedoliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat gulul, salah satu dari dosa kedoliman terhadap harta, siapa yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, nanti kelak dia akan membawanya untuk mengembalikannya, tapi tidak akan diterima lagi padanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muslim, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang muflis, orang bangkrut pada umatku adalah yang datang di hari kiamat membawa sekian banyak kesolehan yang pernah dilakukannya. Dia punya modal solat, dia punya modal puasa, punya modal zakat, infak yang dikeluarkannya. Tapi ternyata seiring dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa akhadha mala hada wa safaka dima hada. Tapi dia juga orang yang suka untuk menyakiti orang lain dengan lisannya dan mengambil harta orang lain atau menumpahkan darah orang lain. Maka orang yang semacam itu adalah orang yang bangkrut. Kebaikan-kebaikannya dituntut dan diminta oleh orang-orang yang didoliminya. Dan ketika sudah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa orang yang didoliminya akan dilemparkan kepadanya dan tidak tersisa lagi kebaikannya kecuali dosa-dosa yang bertumpuk yang ada pada dirinya. Faturihat finnar, maka sepantasnya dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Jika saja ada seseorang yang sudah banyak solatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi dia dolim, akan habis semua kebaikannya. Maka bagaimana lagi orang yang telah banyak bermaksiat hari ini, tidak ada kebaikan-kebaikannya dan senantiasa berbuat kedoliman, apa yang akan dia dapatkan di hari kiamat? Waliyadzubillah. Maka jemaah sekalian, mari kita hormati bulan yang mulia ini. Mari kita berazam pada hari ini untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah, menunaikan hak-haknya dan hak-hak sesama manusia, untuk kita mendapatkan kemuliaan dengan kehormatan bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita dan menjaga diri kita dari setiap perbuatan dosa dan kedoliman. Hari ini hari Jumat, hari yang terbaik untuk kita inabah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling tepat untuk kita memperbanyak kebaikan-kebaikan dan hari yang paling tepat untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di hari ini ada waktu kapan seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, setiap doa yang dipintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga beliau mengabarkan bahwa hari ini hari yang sangat mulia untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين والمنافقين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون